Selamat datang di channel Microlink Media. Pada part 4 ini, kami akan menjelaskan cara membuat proyek program sederhana, kemudian melakukan download program dari komputer ke PLC Mitsubishi menggunakan software VxWorks 2. Sebelum melanjutkan menonton tutorial ini, alangkah lebih baik jika menonton tutorial PLC Mitsubishi dari part pertama pada link di atas ini atau bisa melalui link yang kami cantumkan di kolom deskripsi. Tujuannya agar pemahaman menjadi lebih sistematis. Jika sudah, mari kita lanjutkan tutorialnya. Buka aplikasi VxWorks 2 untuk memulai. Kemudian, klik New Project di sini. Di sini, pilih tipe PLC sesuai dengan PLC yang sedang kita gunakan. Seri PLC yang kita gunakan adalah Key Series, jadi pilih Key CPU. Kita menggunakan tipe PLC Key 03 UDE, pilih Key 03 UDE. Language di sini bisa menggunakan FSC atau ladder. Kita gunakan ladder, lalu klik OK. Ini merupakan tampilan awal untuk memulai membuat program. Selanjutnya, atur terlebih dahulu parameter PLC. Expand bagian parameter. Kemudian, double klik pada PLC parameter. Nah, ini kita sudah masuk pada jendela parameter setting. Di sini terdapat beberapa menu setting. Pertama, ini ada Ethernet port setting. Ini merupakan pengaturan untuk Ethernet. Di sini ada IP default PLC ini 192.168.339. Untuk bagian ini kita akan praktekkan pada pertemuan berikutnya. Kemudian ini ada menu multiple CPU setting. Ini merupakan pengaturan jika kita akan menggunakan CPU lebih dari satu unit. Kemudian ada menu I/O Assignment, merupakan pengaturan untuk penempatan atau penugasan modul I/O yang terpasang. Kita atur di sini menyesuaikan dengan hardware yang kita gunakan. Pada slot 0, masukkan tipe CPU yang digunakan, misalnya Key 03 UDE. Lalu pada slot 1, kita isikan dengan modul input sesuai dengan yang terpasang. Di sini kita pilih input, lalu beri nama modul KeyX41. Addressnya yaitu 32 poin. Kemudian pada slot 2 kita isi dengan modul output. Pilih output, lalu beri nama KY41P. Jumlahnya 32 poin juga. Untuk penamaan modul ini boleh diberi nama apa saja, terserah programmernya. Penamaan ini hanya untuk memudahkan kita dalam melakukan monitoring atau membuat program. Lalu kita coba cek, no error, oke. Selanjutnya ada menu device. Di sini terdapat informasi I/O relay pada PLC ini. Misalkan untuk input relay, alamatnya menggunakan simbol X. Untuk output relay menggunakan simbol Y. Internal relay itu M, latch relay yaitu L. Nah, untuk basic yang biasa digunakan adalah simbol X, Y, dan M. Untuk timer menggunakan simbol T, retentive timer ST, counter C, data register menggunakan D, link register menggunakan W. Untuk basic programming bisa menggunakan X, Y, dan M. Selanjutnya ada menu SFC. Ini tidak kita setting. Next, menu program. Nah, ini adalah program yang akan di-insert atau dieksekusi. Kita insert programnya, klik pada program main, lalu klik insert, kemudian kita cek, oke, no error. Sampai menu ini, pengaturan sudah cukup. Pastikan tidak ada error saat mengisi PLC parameter.
Coba kita cek lagi. Oke, lalu klik End. Sebelum membuat program, kita harus mengetahui terlebih dahulu I/O address yang dapat kita gunakan untuk pengalamatannya. Pada PLC ini, penomoran input dan outputnya menggunakan notasi heksadesimal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Heksadesimal atau sistem bilangan basis 16 adalah sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol. Simbol yang digunakan dalam sistem ini yaitu angka 0 sampai 9 dan dilanjutkan huruf A sampai F. Jika misalnya pada slot pertama kita menggunakan modul input GX41 sebanyak 32 poin, maka pengalamatan untuk modul input dimulai dari X0 sampai dengan X1F. Input pertama adalah X0, selanjutnya X1, dan seterusnya sampai XF, lalu dilanjutkan dengan X10 sampai dengan X1F. Kemudian, jika pada slot 2 kita memberikan modul output QY41P sebanyak 32 poin juga, maka untuk output QY41P dimulai dari Y2, melanjutkan dari X1, yaitu Y2. Untuk notasi outputnya dimulai dari Y20, dilanjutkan ke Y21 sampai Y2F, lalu dilanjutkan Y30 sampai Y3F. Kejumlah dari input ini sebanyak 32 poin. Dan jumlah output ini sebanyak 32 poin. Begitulah penjelasan singkat notasi heksadesimal. Selanjutnya, mari kita coba membuat program yang sangat sederhana. Untuk simbol-simbol relay bisa dilihat pada toolbar di atas ini. Misal kita membuat tombol input, klik kontak NO ini. Lalu beri alamat seperti yang dibahas tadi memakai heksa. Misal input pertama kita beri alamat X0. Oke. Selanjutnya, kita beri output relay. Beri alamat Y20. Sesuai dengan notasi tadi, Y20 merupakan alamat output yang pertama. Oke. Selanjutnya, build program. Klik menu compile, lalu pilih build. Selain dengan mengklik simbol relay di atas, kita juga bisa menggunakan shortcut seperti yang tertulis di toolbar tersebut. Ada F5, Shift F5, F6, F7, dan seterusnya. Misal kita tambahkan input lagi. Tekan F5, masukkan input X1, lalu untuk outputnya tekan F7, masukkan address Y21. Lalu build program lagi. Untuk mendownload program ke PLC, masuk pada menu online, pilih Write to PLC. Di sini pilih Select All, lalu klik Execute. Nah, di sini ditunjukkan bahwa Write to PLC atau proses download sudah komplit, tidak ada error. Close jendela ini, dan ini juga bisa di-close. Proses download ke PLC sudah selesai. Selanjutnya, bisa kita monitoring program yang sudah kita download tadi. Masuk menu online, lalu ke monitor mode. Di sini kita coba programnya dengan menghidupkan input tersebut. Ini kita coba input yang pertama. Ini Y20 on.
Lalu kita coba input kedua. Terlihat Y21 on. Pada modul I/O juga terlihat bahwa input dan outputnya on. Demikian tutorial cara membuat program dan download program pada PLC Mitsubishi via port USB. Untuk tema selanjutnya, kami akan membahas mengenai cara upload program dan write online pada PLC Mitsubishi menggunakan port Ethernet. Terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Terima kasih.